berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut di atas, bakal pasangan calon dinyatakan. Kembali lagi di channel BD TV yang cacamnya. Nah guys, kita lagi di kantor KPU Provinsi Bengkulu. Hari ini KPU menetapkan bakal pasangan calon. Lolos tidaknya, kita ke dalam. Cacamnya. Pihak kepolisian dari sebelum jauh-jauh hari udah standby di sini untuk menjaga keamanan jajaran Polda Bengkulu maupun Polres dan jajaran. Semangat terus untuk anggota kepolisian. Cacam. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf mungkin teman-teman harus menunggu sampai pukul 2. Memang kita rencanakan pertemuan ini ya, dan rapat pleno yang kami mulai sejak pukul 9 pagi tadi, alhamdulillah tadi berakhir sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, dan hasil pelaksanaan pleno tersebut telah kami sampaikan kepada license officer atau FO dari bakal pasangan calon dan parpol pengusung dari masing-masing bakal pasangan calon. Penyerahan berita acara dan dokumen hasil pleno kami sampaikan kepada FO dan partai pengusung secara bergantian sesuai dengan urutan waktu pendaftaran yang dilaksanakan pada tanggal 4 dan 6 September yang lalu. Dalam rapat pleno penetapan bakal pasangan calon menjadi pasangan calon yang dilakukan oleh KPU Provinsi Bengkulu pada pagi hari tadi, yang berdasarkan dokumen berita acara hasil penelitian perbaikan persyaratan calon dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bengkulu tahun 2020 dari 3 bakal pasangan calon yang menyerahkan berkas pendaftaran pada tanggal 4 sampai tanggal 6 September yang lalu. 2 bakal pasangan calon dinyatakan memenuhi syarat dan 1 bakal pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat. Selanjutnya, bagi bakal pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai pasangan calon, besok akan dilakukan pengundian dan pengumuman nomor urut serta akan dilakukan penandatanganan fakta integritas dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bengkulu tahun 2020. Untuk 2 paslon yang dinyatakan memenuhi syarat itu 2 paslon yang mana saja Bang? Dan yang tidak memenuhi syarat yang mana? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin Pak Ketua, Ya. terkait dengan 1 bakal pasangan calon dan wakil gubernur tadi, tidak memenuhi syaratnya itu seperti apa? Ya. Baik, terima kasih. Yang pertama adalah bakal calon gubernur untuk Pak Helmi Hasan dan bakal calon wakil gubernur Haji Muslihan Hiding Sutrisno. Berdasarkan hasil penelitian perbaikan persyaratan calon tersebut dituangkan dalam tabel penampil dokumen yang kami sampaikan, dan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud di atas, bakal pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat. Kemudian yang berikutnya, bakal calon gubernur Dr. Haji Rohidin Masah MM dan bakal calon wakil gubernur Dr. E. Rosjonsa SIP MSI berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut di atas, bakal pasangan calon dinyatakan memenuhi syarat. Yang berikutnya, bakal calon gubernur Agustin Mariono dan bakal calon wakil gubernur Dr. Insinyur Haji M. Imron Rosadi MM MSI berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut di atas,
bakal pasangan calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Pertanyaan berikutnya tadi yang disampaikan terkait dengan dokumen atau ketentuan mana yang bersangkutan dengan bakal pasangan calon yang kemudian menyebabkan bakal pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat, yaitu bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat 2G Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 menyatakan jangka waktu 5 tahun telah selesai menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat 2A terhitung sejak tanggal bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya sampai dengan pada saat pendaftaran sebagai bakal calon. Dan juga ditegaskan dalam rincian keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 394 tentang pedoman teknis pendaftaran, penelitian dan perbaikan dokumen persyaratan, penetapan serta pengundian nomor urut pasangan calon dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota menghitung jeda waktu 5 tahun sejak tanggal bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya sampai dengan pada saat pendaftaran sebagai bakal calon berdasarkan surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari lembaga pemasyarakatan, dan berdasarkan hasil klarifikasi ke lembaga terkait dan hasil pencermatan dokumen perbaikan persyaratan calon, maka disimpulkan bahwa yang bersangkutan belum melewati jangka waktu 5 tahun telah selesai menjalani pidananya sampai dengan pendaftaran sebagai bakal calon. Setelah dinyatakan TMS, apakah masih ada upaya yang bisa dilakukan oleh bakal calon yang bersangkutan? Ya, undang-undang mengatur ya tentang bakal calon yang merasa berkeberatan dengan keputusan yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Bengkulu bisa mengajukan gugatan atau sengketa, dimulai nanti di Bawaslu, kemudian PT Tun dan kasasi di Mahkamah Agung. Jadi benar-benar telah memberikan ranah untuk pihak-pihak yang merasa keberatan dengan keputusan KPU Provinsi Bengkulu. Bisa tidak salah satu badan yang PNS nanti diganti, badan gubernurnya diganti dengan tahun yang lain kan? Ya, dalam peraturan KPU maupun petunjuk teknis pencalonan dan gubernur, bupati dan wali kota, pergantian bakal pasangan calon hanya dilakukan terhadap 3 hal. Yang pertama, apabila bakal pasangan calon meninggal dunia. Yang kedua, atau meninggal dunia atau berhalangan tetap, yaitu ada halangan yang bersifat permanen, atau yang kedua ada dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan, dan yang ketiga yang dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 3 hal itu saja yang menyebabkan bakal pasangan calon atau salah satu bakal pasangan calon bisa dilakukan penggantian. Selain dari 3 hal tersebut, tidak bisa dapat penggantian. Misalkan pengundian nomor urut. Ya, ya. Mekanisme pengundian nomor urut itu seperti apa nanti? Apakah tetap berada di kantor KPU Provinsi Bengkulu atau di kantor Provinsi lain dan tetap menerapkan protokol kesehatan? Ya, kita akan lakukan di luar kantor tentunya karena keterbatasan ruangan kita. Nah, dalam pengundian nomor urut ini dilakukan dalam rapat pleno terbuka. Artinya ada pihak-pihak yang harus kita undang sebagai perwakilan dari masyarakat dan instansi terkait. Ya, di samping pasangan calon, kemudian LO dan partai pengusung serta Bawaslu. Walaupun masing-masing jumlahnya dibatasi, ya, namun tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan, jarak yang harus kita atur antar peserta, maka penyelenggara rapat pleno terbuka itu tidak mungkin dilakukan di kantor KPU Provinsi Bengkulu.